Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan untuk mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Tapi sebelum itu kita sedikit murojaah ya. Ana akan tanya antum satu persatu supaya ana tahu kemampuan antum masing-masing. Taib, soal pertama dari Pak Aris. Apa atau sebutkan amalannya Laisa yang standar. Amalannya Laisa yang standar. Enggak, sebutkan dulu isimnya harus gimana, khobarnya harus gimana. Ya, isimnya diharokati atau dibaca nasab. Hah? Laisa atau dibuat contoh aja sekarang. Muhammadun talibun dimasuki Laisa. Taib, Laisa Muhammadan talibun salah. Jadi isimnya itu dibaca rofa, sedangkan khobarnya nasab. Ya, ulangi. Muhammadun talibun. Rafa dibaca dhammah. Laisa Muhammadun taliban. Atau versi keduanya yang belakangnya aja, yang khobarnya dirubah. Yang sesuai di kitab. Laisa Muhammadun. Ya. Bi talibin. Taib, sekali lagi, contoh lagi. At-talibu At-talibu jalisun. Laisa talibu jalisan. Atau Laisa at-talibu bijalisin. Pak Egi, kalau inna kebalikannya piye, Pak? Contoh. Inna taliba. Ingat ya, standarnya masih tetap mubtada itu ma'rifat bentuknya ya. Mubtada tetap ma'rifat. Jadi inna taliba
Jadidun. Sesungguhnya santri itu baru. Coba Pak Rahmat. As-sayyaratu jamilatun dimasuki inna. Salam. As-sayyaratu jamilatun dimasuki inna. Jamilatun dimasuki laisa. Ingat sayyarah muannas. Laisat as-sayyaratu jamilatin. Bijami latin atau jamilatan. Ya, jamilatan. Rafid, coba at-tullabu fil fasli dimasuki inna. Woi, inna kok laisa? Inna. Oh, kok jadi inahu? Inna ada alif lam. Innat tullaba, oke. Fil fasli. Innat tullaba fil fasli. Kalau laisa? Ada alif lam, nggak boleh tanwin. Laisat tullabu fil fasli. Taib. Mas Adri. Al-kitabu kabirun dimasuki inna. Al-kitab besar. Kabir. Oh, jadi sayyarah. Iki pengen ganti mobil iki. Besar. Innal kitaba. Kalau laisa? Bikabirin. Ya, bikabirin. Oke. Mas Haris, al-mauzu rakhisun dimasuki laisa. Oh, kan? Dimasuki laisa. Al-mauzu rakhisun. Rakhisan atau birakhisin. Kalau inna? Innal mauza rakhisun. Baik, coba. Lagi. Asyamsu ba'idun dimasukin inna. Ba'idun. Ini dua kaidah digabung nih ya. Kadang antara laisa dengan inna ini nyampur dia nih. Ya, coba kalau laisa. Bos soalnya mau. Asyamsu ba'idun. Laisa kok. Samsu. Atau
Gitu. Kalau ada bi baru din. Kalau nggak ada bi dan, gitu ya. Baik, Pak Anto. Apa, Pak? Asyayu. Ya, jangan syai, Pak. Jangan syai. Ini. Al-faslu kabirun. Dimasuki inna. Kok jadi samsa? Wah, bahaya iki. Al-faslu kabirun. Ada inna, apa inna gimana inna? Inna itu yang pertama di nasab, di fathah. Samsu nggak ono lagi nih, Pak. Kabir. Rin apa run? Atau ron? Kabiron salah. Kabirun. Pak Rahmat. Sekarang coba buat isim tafdil. Isim tafdil. Buat isim tafdil. Jamilun. Isim tafdilnya apa? Jamilun. Boleh lihat catatan ya, nggak apa-apa, buka boleh. Jamilun, jadinya apa? Ajma apa, Pak? Ajma'u. Jamilun jadi ganti, nggak diterima. Baidun. Masih ingat cara membuatnya? Dimasukkan wazan af'alu. Rafid, coba Rafid. Saghirun. Asgharu. Oke. Kathirun, Mas Adri. Kathirun. Aktharu. Rakhisun, Mas Haris. Rakhisun, jadinya apa? Arhasu nggak ada. Rakhisun jadinya apa? Arkhosu. Rakhisun arkhosu. Pak Anto, tawilun. Tawilun jadinya apa?
Pas yang lain tanya kita bisa ya. Pas kena kita pleng hilang. Tawilun atwalu gitu ya. Atwalu. Pak Aris, nadhifun. Andhafu. Taib. Sahlun. Pagi. Sahlun. Ashalu. Ayo Pak, apa jenengan mau Pak? Saghirun. Ayo Pak, saghirun. Ashoru. Lagi Pak. Fakirun. Fakirun. Afko. Iya, afko. Afkoru. Terus, Rafid. Qadimun. Akdo nggak ada. Qadimun. Akda. Qadimun akdamu. Ya, qadimun akdamu. Jadidun. Ajdadu. Sa'bun. Sa'bun. Asba'u. Kenapa dibalik? As'abu. Tapi perhatikan teman tulis ya. Jadi gini ya, perhatikan ya. Isim at-tafdhil dia adalah isim yang berwazan apa? Af'alu. Nah, begini. Sudah nih? Taib. Lah, kata yang dibuat untuk jadi isim tafdhil itu ada kalanya dia 3 huruf. Ada yang kalanya 4 huruf. Kan gitu, 3 huruf sama 4 huruf. Sudah. Ada 4 huruf, ada 3 huruf. Contohnya 3 huruf seperti ini. Hasanun, apa lagi? Sa'bun, apa lagi? Ya, sahlun, kan begitu ya. Yang 4 huruf banyak ya. Seperti ba'idun. Apa lagi? Ya. Qaribun. Ya. Nadhifun. Oke, perhatikan cara membuatnya. Kalau dia 3 huruf, sudah 3 huruf, tinggal ditambahkan kepadanya hamzah di awal. Hamzah di awal. Sudah? Tanpa ada pembuangan, tinggal tambahi hamzah. Kemudian setelah itu harokatnya disesuaikan dengan harokat ini. Antum nggak usah lihat harokat ini langsung, harokatnya dibuang, set, gitu ya. Dengan harokat tersebut, af'alu, jadinya apa? Begini dia. Af'alu jadi ahsanu. Sa'bun, set, kasih hamzah, harokatnya disamakan. Sahlun kasih hamzah, harokatnya samakan.
Kan begitu? Harokat disamakan. Af'alu. Jadi kan begini. Af'alu kan ini sejajar nih hamzahnya a. Ini apa? Fa. Ini ain. Ini lam. Kan begitu kan? Sejajar kan? Af'alu. Sudah begitu, jajarkan. Sudah? Taib. Ini kalau 3 huruf tanpa dibuang, langsung dikasih hamzah. Setelah itu apa? Harokatnya disamakan. Sekarang kalau dia 4 huruf, ya kalau 4 huruf di sini, kalau seandainya salah satu dari huruf yang 4 itu adalah ya atau alif, misalkan ya atau alif, maka yang dibuang ya tersebut atau alif tersebut dibuang. Ya, ya-nya dibuang ini. Nah, sudah. Ketika sudah dibuang, akhirnya kan dia hurufnya jadi berapa? 3. Maka berlakukanlah seperti yang 3 huruf ini tadi. Gimana caranya? Tambahi hamzah. Sudah? Setelah itu harokatnya disamakan dengan af'alu. Jadinya apa di sini? Ini aqrabu, ini andhafu. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu dilatih apa? Lihat langsung secara otomatis dia di-scan berubah begitu loh. Ya. Nah, jadi begitu Cani. Jadi caranya apa? Tinggal kasih ini set. Harokatnya disamakan. Jadi ab-a-du set. Aqrabu set. Andhafu. Sama juga seperti ini misalkan. Wasi'un. Berapa huruf nih? 4. Ya. Ada huruf di situ kan, huruf mat kan? Mana huruf matnya? Dibuang. Sudah? Jadinya apa Pak Egi? Hah? Au sa'u. Ya, au sa'u. Ya, au sa'u. Begitu caranya. Coba sekarang lagi, putar sekali lagi. Diputar sekali lagi, sekali putaran. Seretan dulu. Coba jamilun. Ajmalu. Oke. Pak Aris. Apa namanya nih? Tawilun. Atwalu. Pak Egi. Saghirun. Asgharu. Naam, asgharu. Rakhisun. Arkhasu. Syahirun. Ashharu. Kemudian setelah itu Mas Adri. Apa tadi nih? Lupa jadinya nih. Sahlun. Sahlun. Oh, ngoten. Ashalu jadi balik-balik. Qadimun. Akadamu. Ya, qadimun akadamu. Oke. Sudah. Sampai di sini ada yang masih bingung?
untuk membuat isim tafdil. Jadi sebenarnya sama. Masalah kita terkadang itu terkendala karena apa? Kurangnya latihan, gitu ya. Kurangnya latihan. Kalau kita ulang di sini, ya nggak ada masalah, bisa saja. Tapi konsekuensinya pelajaran atau materi yang disampaikan semakin sedikit. Karena mau nggak mau kan diputar dulu murojaah dulu baru materi. Begitu ya. Kalau lihat kitabnya, masya Allah itu masih kuandel, ya kuandel. Jadi tetap dia, ya tetap di di murojaah, ya tetap di murojaah. Taib, sekarang kita masuk materi baru dan ini masih seputar tentang isim tafdil. Ya, seputar tentang isim tafdil. Tentang apa, Rafid? Tentang isim tafdil. Lah, isim tafdil itu ternyata ada dua versi. Ya, isim tafdil itu ternyata ada dua versi bentuknya, maksudnya bentuk kalimatnya ya. Kalau wazannya sama, tetap itu. Wazannya tetap af'alu. Cuman versi pembentukan dalam kalimatnya itu ada dua versi. Gitu loh. Jadi antum bisa pakai versi pertama boleh, pakai versi kedua juga boleh. Sudah? Paham Pak Rahmat? Wah, mantap Pak Rahmat. Anda belum jelaskan versinya, udah paham Pak Rahmat? Ada dua versi, oke. Anda buat sebelah sini ya. Jadi isim tafdil ini wazannya tetap ini, nggak ada yang lain. Af'alu. Tetap af'alu, cara membuatnya juga sama kayak gini. Ya, cara membuatnya sama seperti ini. Lah, sekarang versinya, versi pertama. Ya, versi pertama adalah begini. Bentuknya itu kan dia wazannya af'alu min. Nah, ini versi pertama. Af'alu min. Jadi seperti misalkan Muhammadun ajmalu, contoh ya. Kita buat contoh. Muhammadun ajmalu min hamidin. Nih versi pertama. Versi pertama af'alu min. Ya, af'alu min, contohnya Muhammadun ajmalu min. Sudah. Ajmalu min. Versinya ajmalu min. Atau contoh yang lain. Al-mauzu arkhasu minal inabi. Apa al-mauz artinya? Pisang. Arkhos lebih murah. Min dari al-inab anggur. Masuk nggak nih? Bener nggak? Atau anggur lebih murah daripada pisang? Ya, pisang lebih murah daripada anggur. Jadi al-mauzu arkhasu minal inab. Lihat bentuknya af'alu min. Dan ini versi yang kita pelajari kemarin. Coba dilihat di tamrin ketiga. Ya, dilihat di tamrin ketiga kemarin. Kita buat di sana tamrin ketiga ya, bener ya? Ya, di ketiga kemarin. Hadzal kitabu ashalu min. Hadhihi sayyaratu ajmalu min. Kan gitu kan? Kemudian hamzatu akbaru minni, pakai min juga itu. Kemudian juga di tamrin keempat. Hisyamun atwalu min. Kemarin kan gitu. Utsman al-qahiratu akbaru min
minar riyadh. Kemudian hadzal funduku andhafu min dzaka. Nah, ini versi pertama. Jadi wazannya af'alu min. Pun sudah bisa dipahami Pak Egi? Versi pertama? Pak Aris, versi pertama bisa dipahami? Jadi bentuknya af'alu min. Ya. Jadi kalau misalkan antum membuat kalimat misalkan saya itu lebih ganteng daripada dia, kan gitu. Bahasa Arabnya apa? Ana lebih ganteng, ajmalu dari min dia huwa. Jadi kan min hu. Nggak ada min huwa, min hu, gitu ya. Ana ajmalu minhu. Ya, ana ajmalu minhu. Sudah, itu ya, ana ajmalu min. Atau mungkin saya lebih lama daripada dia. Bahasa Arabnya apa? Ana akdamu min hu, gitu ya. Atau mungkin ini, saya lebih besar daripada Muhammad. Min Muhammad, begitu ya. Min Muhammad. Caranya begitu. Dan ini versi standar. Yang pertama ini versi standar. Ya, seperti perkataan iblis ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, apa katanya? Ana khairun min. Khairun itu asalnya apa? Ya, akhyar, begitu loh. Saya lebih baik. Pak khairun min. Gitu. Saya lebih baik daripada dia, masih standar. Ya, daripada dia. Sudah. Jadi kalau gitu, ya, sombong itu bukan sifatnya apa, Pak? Bukan sifat bawaan manusia, tapi sifat bawaan apa? Iblis. Ya, gitu loh. Kenapa? Karena manusia nggak ada yang pantas untuk disombongkan. Ingat, orang itu sombong karena dia merasa memiliki kelebihan daripada yang lain, kan begitu? Ada sisi lebih pada dia sehingga dia sombong. Lah, manusia itu nggak ada yang bisa dilebihkan. Kalau kita berpikir lebih ini ya, lebih harusnya lebih depan ya, lebih jauh mandangnya, manusia itu nggak ada yang bisa dibanggakan atau sesuatu yang lebih, nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena asal muasal manusia itu ketika sampai muncul di dunia itu nggak punya apa-apa, ya kan? Ada nggak orang bayi lahir dengan membawa rumah begitu? Bayi lahir kemudian bawa uang 1 koper, kan nggak ada, ya. Nah, lahir dalam keadaan apa? Ya, telanjang, nggak pakai apa-apa. Setelah itu baru dikasih. Jadi barang-barang yang kita miliki itu sejatinya bukan punya kita, cuman barang apa? Titipan. Hah? Taib. Ya, bahasa Arab titipan ada nanti ya. Ada. Cuman titipan. Makanya kalau kita pingin mau sombong dengan barang yang kita miliki, coba lihat tukang parkir. Dia ada mobil-mobil macam-macam dia pegang itu, motor macam-macam dia pegang. Pernah nggak dia sombong? Ya, pernah sombong nggak? Nggak pernah. Sadar dia karena itu bukan punya dia. Nggak pernah gitu loh ya, sombong dengan barang yang titipan. Nah, ini versi pertama. Ya, versi pertama. Versi kedua, nah ini akan kita pelajari. Versi kedua. Sedenia, versi kedua bentuknya begini. Insya Allah ya. AC nggak berfungsi ini. Pak, ini loh teman-teman, panas. Kalau Anas sih kedinginan.
Ini lepas panas. Anda duduk di situ dingin, tapi ketika deketi teman-teman panas semua ini. Taib. Versi yang kedua. Nih versi yang kedua. Ya, versi yang kedua adalah af'alu plus mudhafun ilai. Versi yang kedua af'alu plus mudhafun ilai. Ya. Sudah nih. Contoh. Atwalu talibin. Atwalu talibin. Apa arti atwalu talibin? Tapi perhatikan, untuk mengartikannya kata yang seperti ini 1, 2. Cara mengartikannya 1, 2. Jadi apa? Nah, pelajar yang paling tinggi. Kalau ini kan ngartikannya kan apa? 1, 2. Kan ini dibalik. Ya, cara ngartikannya gini. Kalau mau mengartikan standar juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan contoh kalimat. Ya. Muhammadun atwalu talibin fi al-fasli. Mana versinya? Ini ya. Kalau mau diartikan standar, Muhammad adalah yang paling tingginya murid. Yang paling tingginya murid di kelas. Ini standar. Enak nggak? Nggak enak toh? Lah, arti yang standar, Muhammad adalah murid yang paling tinggi di kelas. Makanya artikannya apa? 1, 2. Kenapa? Karena kita larinya ke bahasa Indonesia. Ya, kita larinya ke bahasa Indonesia. Cara pengertian bahasa Indonesia begitu. Kalau mengartikan standar 1, 2 juga boleh. Muhammad adalah paling tingginya murid di kelas. Paling tingginya murid. Orang dengerin ngomong bahasa ndi. Ya. Apanya nih? Boleh. Mudhaf ilaih itu nggak ada ketentuan harus ma'rifat atau nakirah. Mau pakai alif lam boleh, nggak pakai lam juga boleh. Itu aja nanti bedanya. Sudah. Ini versi yang kedua jadi begitu ya. Af'al plus mudhafun ilaih. Gitu. Mas, apa namanya Pak Egi? Santri yang paling ganteng. Bahasa Arabnya gimana? Santri yang paling ganteng. Wes cukup kita nggak usah tambahin lagi. Ya. Pak Egi ajmalu talibin gitu. Pak Egi adalah apa? Murid paling ganteng. Gitu ya. Mas Adri, anak yang paling besar. Rafid adalah anak yang paling besar. Lapor dijamak kan nggak usah dijamak. Rafid adalah anak yang paling besar.
Rafid anak Rafid. walad. Ya. Yang paling besar. Akbar. Akbaru. Akbar. Iya terus. Ya gini, kalimatnya bahasa Arabnya pripun, Mas? Rafid Heeh. walad. Nah, itu yang salahnya sampean. Pakai kaidah tadi yang barusan kita pelajari. Oh. Gitu caranya. Oh iya walad. Rafid anak yang paling Besar. besar. Rafid Akbaru waladun. Mudhof ilaih, Mas. Waladin. Ulangi, sing harus lurus, lempeng, Mas, nggak boleh bengkong. Oh iya. Ayo, Mas, Rafid sama juga Rafid anak yang paling besar. Rafid Akbaru waladin. Afid Akbaru Waladin. Pak Aris, jam yang paling murah. Gitu aja, nggak usah kalimat panjang. Jam yang paling murah. Jam yang paling murah. Arkhosu sa'atin. Arkhosu sa'atin. Mas Aris, laki-laki yang paling fakir. Afkoru rojulin. Afkoru rojulin itu artinya laki-laki yang paling fakir. Gitu. Pak Rahmat, pelajaran yang paling mudah. Pelajaran yang paling mudah. Hah? Apa? Pakai mufrad aja, nggak usah pakai mufrad, nggak pakai jamak. Ashalu. Darsin apa darsun? Darsun. Darsin, Pak. Nah, coba Pak Anto, guru yang paling baik. Guru yang paling baik. Akodu. Hah? Baik, baik. Ahsan, Pak. Ahsanu. Guru. Mudaris. Ahsanu mudarrisin. Baik, ahsanu mudarrisin. Guru yang paling baik. Coba Pak apa nih? Aris. Masjid paling lama. Masjid paling lama. Masjid paling lawas.
Aqdamu masjidin. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Murid paling besar, paling tua Pak. Tua atau maksudnya paling besar? Apa Pak? Di situ ada ya? Oh paling tinggi tuh. Tapi contohnya soal Mas. Karena menurut Barto paling besar loh. Paling besar. Akbaru Tolibin. Oh, masuk. Mas Rafid. Ya. Anak yang paling ganteng. Ajmalu waladin. Mas Adri, kamar yang paling bersih. Atau rumah lah, nggak usah kamar. Rumah yang paling bersih. Andifu, af'alu. Rumah. Baitin. Ya. Mas Aris. Putri paling cantik. Oh Mas. Abu Natu. Kok bisa jadinya itu yang jadikan? Putri paling cantik. Ya putri mesti perempuan Thomas. Ajmalu bintin. Ya, Ajmalu bintin. Masuk. PR, tulis. buat ini, dibuat jadi sim tafdil. Yang seperti tadi sama tapi ditulis ini. Versi 1 versi 2 saja atau versi 2 aja? Versi 2 aja. Versi 1 gampang, versi 1. Ya. Versi 2 ini. Tapi Anda nggak singgung-singgung, langsung sekat aja gitu. Ya, bisa, dua-dua bisa. Sudah nih ya. Taib, yang pertama. Rumah yang paling luas. Yang kedua, dokter yang paling terkenal. Nomor 3, sekolah yang paling jauh. Nomor 4, jalan yang paling bersih. Nomor berapa sekarang? 5, universitas paling lama. Nomor 6, putri yang paling kecil.
Nomor 7, anggur yang paling murah. Nomor 8, masjid yang paling luas. Nomor 9, guru yang paling baik. Terakhir, pelajaran paling mudah. Pelajaran paling mudah. Taib, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.